Jadi kisahnya begini, para jamaah sekalian. Ada seorang dokter yang terkenal di Pakistan. Dokter ini pada saat itu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, itu keahliannya masih sangat langka. Jadi beliau ini ahli saraf anak-anak. Dokter anak yang ahli saraf anak, gitu kira-kira begitulah. Ya. Itu masih langka. Zaman saya sekolah dulu itu cuma 1 orang di Malang. Gitu. Di Surabaya mungkin cuma 2 orang. Sejawa Timur itu cuma 3 orang barangkali. Di Indonesia mungkin nggak lebih dari 10 orang ya. Jadi memang langka keahliannya gitu. Nah, kebetulan dokter ini itu kan kalau mau ketemu harus antri, sulit lah karena memang dia banyak mendapatkan rujukan dari dokter-dokter ahli yang lain kan. Nah, satu saat beliau ini diminta mengisi konferensi karena dokter ahli kan biasa mengisi konferensi ya. Nah, ke sebuah kota yang agak kecil di Pakistan. Akhirnya dia beli tiket pesawat yang nggak terlalu besar ya. Jadi kadang-kadang tempat konferensi kan tempat-tempat yang natural ya, jadi alami, tapi memang ya kecil gitu kan. Akhirnya dia naik pesawat Twin Otter dengan 2 baling-baling. Nah, ada hal yang menarik dari cerita ini. Ketika beliau berangkat naik pesawat tuh cuacanya bagus gitu. Tiba-tiba sampai di atas ketika baru terbang sekian menit, itu cuaca berubah. Jadi mendung, turbulensi, hujan deras. Sampai puncaknya ada satu mesin pesawat itu yang tersambar petir, sehingga akhirnya harus mendarat darurat Bapak Ibu. Padahal sebetulnya jaraknya nggak terlalu jauh jarak pesawat itu, ya karena kan satu negara aja kan ya. Jadi akhirnya mendarat darurat pesawat itu, ya alhamdulillah masih selamat. Nah, kemudian dokter Ishan namanya bertanya kepada kru pesawat, ya saya harus ngejar waktu karena saya harus ngisi konferen nih. Kira-kira saya harus pakai apa gitu. Akhirnya disarankan untuk pakai perjalanan darat karena jaraknya hanya 3 jam saja dari tempat itu ke tempat mengisi konferensi itu. Akhirnya sewa mobil Bapak Ibu dengan satu driver. Nah, ini terulang lagi ketika berangkat itu cuaca bagus. Tapi ketika sampai 1 jam perjalanan tiba-tiba cuaca berubah lagi, mendung, petir, ya, kemudian hujan deras, gelap. Sampai puncaknya setelah 1 jam berjalan, driver sewaan ini tiba-tiba menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada dokter Ihsan, maaf Pak, kayaknya kita nggak bisa lanjut. Loh kenapa? Katanya gitu kan. Karena saya nggak tahu kita sekarang berada di mana. Kan. Jadi rupanya mereka ini tersasar Bapak Ibu. Sampai supirnya yang tahu daerah situ tuh nggak tahu di daerah mana dia. Betul-betul tersasar di daerah terpencil gitu. Yang dia nggak tahu daerah mana ini. Ya udah akhirnya pasrah kan dokter Ihsan itu udahlah kita pasrah aja kita cari rumah. Akhirnya carilah rumah ketemu satu rumah di tempat terpencil itu. Hanya mereka masuk ke rumah itu diterima dengan baik oleh seorang nenek gitu ya. Karena mau izin sholat dikasih tempat sholat. Nah cerita menariknya adalah setelah selesai sholat ini kan mereka ini belum saling mengenal siapa mereka, kenalan mereka itu. Siapa nenek siapa? Iya saya di sini hanya berdua. Iya tadi saya waktu masuk ada lihat ada seorang anak yang terbaring di kamar itu siapa? Oh iya dia saya, dia yatim piatu. Sejak kecil bapak ibunya sudah meninggal. Sehingga saya neneknya yang merawat. Kenapa kok dia berbaring nggak ikut keluar? Dia sakit Pak, sudah sejak kecil gitu. Sudah saya obatkan ke dokter-dokter ahli yang dekat sini, tapi semuanya angkat tangan dan sudah dikasih surat rujukan untuk dirujuk ke seorang dokter yang lebih ahli di ibu kota. Tapi saya nggak bisa ke sana Pak, saya nggak punya uang untuk naik pesawat. Apalagi katanya dokter itu antri luar biasa katanya. Karena penyakitnya anak saya ini langka, ya. Jadi hanya bisa dirujuk sama dokter-dokter di sekitar sini. Kan daerah sini kan daerah yang jauh dari ibu kota gitu. Terus ibu itu tiba-tiba berkata begini, tapi begini Pak, saya itu nggak pernah putus harapan sama Allah. Saya selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sajadah saya itu nggak pernah saya lipat di samping tempat tidur cucu saya. Saya sebut-sebut aja nama dokter itu. Mudah-mudahan satu saat dokter itu bisa memeriksa cucu saya. Tiba-tiba dek Pak, dokter Ihsan itu. Sampai dia bertanya dokter Ihsan itu. Bu, mohon maaf ya, kalau boleh tahu, siapa nama dokter yang ibu sebut-sebut dalam doa? Dokter ahli yang ibu mau bawa cucu ibu ke dokter. Kemudian dokter ibu itu mengatakan, namanya dokter Ishan, Pak. Langsung dokter Ishan itu nangis, Bapak Ibu. Sampai nenek itu, kenapa Pak? Bu, sayalah dokter Ishan yang disebut dalam doa-doa ibu, katanya. Dan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan saya ke rumah ibu.
untuk memeriksa cucu ibu. Ibu tidak perlu berangkat naik pesawat. Ibu tidak perlu membawa cucu ibu antri ke tempat praktek saya. Saya dihantarkan Allah dengan pasukannya yang namanya hujan, namanya awan, namanya petir. Sehingga saya bisa sampai di rumah ibu sekarang ini. Dari tadi saya bingung, Bu. Kenapa pesawat saya tiba-tiba dikepung oleh awan gelap, dikepung oleh hujan. Mesin pesawat terkena petir. Mobil saya yang saya sewakan tersesat di rumah ibu. Sekarang saya baru tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa ibu dan menggerakkan semua pasukannya yang namanya petir, hujan, awan gelap untuk membawa saya ke rumah ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu Allah akan kirimkan petir kepada kita. Bagaimana apa yang disampaikan Allah lewat lisan Rasulullah yang mulia. Jika seorang hamba mendekat kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku, kata Allah, sehasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan berlari mendatanginya, Bapak Ibu. Subhanallah.